Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Salam Salam lestari. Rekrut. Ya Kita Allah. selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja dan sudah siap ya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Judis Sarwani. Saya dari kelompok 4 Acacia Mangium. Dan sekedar informasi, di sini ada beberapa tim, yaitu ada tim pro dan tim kontra, tim netral, serta notulen. Tim pro terdiri dari Bambang, Hardito, dan Faiza. Tim kontra terdiri dari FK, Indri, dan Akbar. Tim netral ada Noel dan Lampongam, dan notulensi yaitu ada Bikin. Baik, mosi kita pada kali ini yaitu kebakaran hutan gambut di Riau terjadi diakibatkan oleh ulah manusia. Next. Berikut merupakan peta pikir dari permasalahan kebakaran hutan di lahan gambut karena ulah manusia di Provinsi Riau. Next. Polres Polda Riau menetapkan 7 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Puluhan hektar lahan sengaja dibakar untuk dijadikan area perkebunan. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, 7 tersangka ditangkap di Kabupaten Bengkalis, Kampar, Siak, Dumai, dan Indragiri Hulu. Motif tersangka membakar lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan area pertanian. Polda Riau terus memburu para pembakar hutan dan lahan yang memanfaatkan cuaca panas saat musim kemarau untuk membuka perkebunan dengan cara membakar. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Riau merupakan provinsi yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap, dengan potensi gambut yang besar sekitar 54% dari total luas. Next. Oke, bagaimana nih tim pro menurut pemaparan yang tadi dibaca? Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Saya Faiza Kirana dari tim pro ingin menyatakan pendapat saya tentang MOS ini. Saya setuju dengan MOS tadi karena faktanya kebakaran hutan lebih banyak disebabkan dari kegiatan manusia daripada faktor alam. Bahkan Saharjo mengatakan 99% kebakaran hutan lahan oleh manusia, baik sengaja maupun tidak disengaja. Lalu di sini ada fakta lagi bahwa perusahaan perkebunan dan HTI di Riau yang diduga kuat melakukan pembakaran dan pembiaran terhadap kebakaran yang terjadi di areal mereka sudah mengantongi 7 perusahaan HTI yang menyebabkan kabut asap di Riau. Dari hal ini bisa dilihat bahwa manusia sebagai dugaan kuat melakukan pembakaran untuk kepentingan pribadinya. Sekian dari saya. Terima kasih, moderator. Oke, baik. Lalu bagaimana nih dengan tim kontra? Apakah setuju? Ingin masuk, moderator? Iya, baik, Saudara Indri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menyanggah pernyataan dari saudara saya Pak Yusuf. Ya, benar, kebakaran hutan itu bisa disebabkan oleh manusia, tapi tidak sepenuhnya dilakukan oleh manusia. Karena menurut data yang saya tahu, kita tahu bersama, dan menurut data BMKG Riau juga mengatakan Riau itu memiliki suhu yang sangat ekstrim, di mana suhunya itu paling rendah itu hanya 23 derajat Celcius dan suhunya hampir mencapai 34 derajat Celcius. Coba kita bayangkan dalam keadaan suhu yang sepanas itu, dan di saat itu juga pasti ada musim kemarau. Di saat musim kemarau juga suhunya akan mencapai 34 derajat Celcius dan mengakibatkan kekeringan di lahan gambut. Kita ketahui lahan gambut sangat mudah terbakar jika di atasnya tidak tertutup kering, dan itu akan mengakibatkan kebakaran yang cukup parah. Dan menurut saya juga percikan api bisa diakibatkan oleh gesekan antar pohon ini, kebakaran serta angin yang begitu kencang. Terima kasih. Itu menurut saya. Oke, baik, Saudari Indri. Lalu bagaimana nih dengan tim pro? Baik, terima kasih kepada Saudara Indri. Namun di sini saya tetap akan setuju dengan mosi yang tadi dijabarkan di awal oleh moderator tadi. Walaupun Saudara Indri tadi telah melampirkan data bahwasanya cuaca di Riau itu cukup ekstrim dengan panas. Namun yang menjadi penekanan di sini adalah cuaca ekstrim itu belum tentu bisa membuat suatu lahan atau suatu tempat itu mudah terbakar. Dari informasi yang saya kutip dari Amina tahun 2016, faktor yang menjadi penyebab degradasi kawasan lahan gambut antara lain adalah adanya infrastruktur berupa pembangunan seperti perusahaan minyak, batu bara, kemudian ada tambang ilegal,
dan perusakan hutan. Itu yang menjadi faktor-faktornya. Jika kita berbicara, sebaiknya kita melihat realitas yang ada, bahwasanya semua penyebab-penyebab yang Tuhan sebutkan tadi itu yang menyebabkan adalah manusia, bukan alam. Jadi begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Bambang. Bagaimana nih dengan tim kontra? Apakah setuju dengan paparan yang disampaikan oleh Bambang? Terima kasih kesempatannya. Saya akan menyampaikan pendapat. Terima kasih pada Bambang. Jika kita melihat realitas yang ada, maka faktor iklim itu adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Salah satunya fenomena El Nino. Secara singkat, fenomena El Nino ini menyebabkan bencana kekeringan parah di Indonesia pada musim kemarau. Menurut data Forum Geosaintis Muda Indonesia atau FGMI, salah satu peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang terburuk oleh fenomena El Nino adalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mencatat sekitar 2,61 juta hektar lahan terbakar pada fenomena ini. Hal ini diperkuat oleh artikel Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB dengan judul The Six Strategic Talk. Fenomena El Nino ini telah berlangsung sejak akhir tahun 2018 lalu hingga pertengahan tahun 2019 dan berdampak pada terjadinya kekeringan di musim kemarau yang lebih parah dari biasanya. Pendapat saya itu sekian, moderator. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana nih dengan tim pro? Setuju dengan yang disampaikan Saudara Akbar tadi? Izin masuk moderator, saya ingin menjelaskan tentang Ya, silakan. menurut saya itu sudah sangat jelas kebakaran hutan di Riau akibat manusia, karena pelaku pembakaran hutan tersebut tidak ditangkap dan menjelaskan masalah kronologisnya, yaitu menggunakan tikus di belakang ekornya, lalu tikus itu lari ke dalam hutan dan ada cara lain juga, yaitu dengan menggunakan obat sehingga beberapa saat menyebabkan kobaran api lalu lahan itu terbakar. Dari bukti-bukti sudah dipastikan penyebab kebakaran hutan di gambut di Riau itu disebabkan oleh manusia, bukan karena iklim. Sudah sangat jelas itu ada pada artikel yang sudah saya baca. Jadi tidak ada yang namanya kebakaran hutan yang di Riau disebabkan oleh pemakaman, karena sudah jelas kebakaran hutan di Riau sengaja dibakar untuk pembangunan infrastruktur. Sekian dari saya, itu aja moderator. Baik, terima kasih Saudara Hardito. Bagaimana nih tim kontra? Apakah setuju dengan paparan tersebut? Dimaksud moderator. Ya, silakan Saudari Eka. Saya kontra terhadap saudara Mudiko bahwasanya kebakaran itu bukan cuma pemberian jalan tikus. Kebakaran lahan yang terjadi di Riau disebabkan oleh iklim, yaitu fenomena 1998. Peristiwa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di Riau, sama halnya dengan saudara Abad tadi. Juga sebesar 40% luas darat Riau itu 9,4 juta hektar, di mana sebagian lahannya merupakan yang lahan gambut yang di tengah. Baik, terima kasih Saudari Eka. Bagaimana nih dengan tim netral? Apakah setuju dengan tim pro atau tim kontra? Oke, terima kasih. Setelah kita mendengar pembahasan dari pro dan kontra tadi, saya sebagai tim netral menyimpulkan bahwa secara mendasar perambahan hutan itu menyebabkan kerusakan yang bisa terjadi kebakaran pada lahan gambut. Perlu adanya law enforcement secara tegas dan konsekuen terhadap para pelaku dan pihak yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Baik, izin masuk. Di sini saya dari tim netral, saya ingin menyampaikan argumen saya bahwa apa yang dikatakan oleh saudara-saudara dari kedua pihak memang benar adanya. Lahan gambut memiliki luas kawasan yang lebih besar sehingga dirasa akan ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab kebakaran lahan tersebut. Kita tidak bisa hanya menempatkan manusia dan alam sebagai subjeknya tanpa meninggalkan jalan keluar apapun. Mari diperbanyak evaluasi, maksimalkan teknologi dan sarana pendukung lainnya, serta mari sama-sama kita bersinergi mengatasi permasalahan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata kedua tim ini sangat memiliki argumen yang kuat ya tentang kebakaran hutan ini. Dari kesimpulan yang diambil, ternyata kebakaran hutan ini bukan hanya dilakukan oleh ulah manusia, tapi ada juga nih faktor alam, seperti kayak lingkungan, suhu, cuaca. Nah, dengan keadaan seperti itu, kita harus mencari jalan keluarnya. Betul dengan yang dikatakan oleh saudara Tongam. Baik, cukup. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf atas dalam pembawa acara pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.